Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar aku baca teman-teman. Tetapi mohon maaf ya jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Apa balasan seseorang yang pernah merampas kebahagiaan dari kamu? Dan apa balasan seseorang yang pernah memfitnah kamu? Oke, langsung aja kita baca kartunya sekarang ya. Untuk kartu yang pertama, memang ada seseorang yang sebelumnya pernah merampas kebahagiaan dari kamu, bahkan memfitnah kamu, sehingga menjadikan kamu tiba-tiba dijauhi dari lingkungan. Atau bisa juga kamu tiba-tiba ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kamu. Itu semua merupakan perbuatan seseorang yang memfitnah kamu. Dia dengan diam-diam mengajak orang-orang sekitarmu untuk membenci kamu. Muncul kartu The Moon. Iya, kartu The Moon menggambarkan lolongan serigala di dalam gelapnya malam. Ini bisa mengartikan bahwa dia mengumbar kejelekan kamu, melolong, teriak-teriak seperti serigala, mempublikasikan kejelekan kamu, woro-woro kejelekan kamu. Sedangkan kamu pada saat itu tidak tahu apa-apa. Dan dia tertawa terbahak-bahak ketika perbuatan buruknya berhasil. Perbuatan buruknya memang berhasil. Dia berhasil menarik orang-orang sekitarnya untuk membenci kamu. Dia adalah seseorang yang lempar batu sembunyi tangan. Dia mengawasi kamu dari jauh. Semua itu dia lakukan karena memang dia seseorang yang mempunyai sifat iri, dengki, dan dendam. Serta hati dan pikirannya sudah dirasuki oleh setan. Seperti kemenangan yang dia rasakan ketika itu. Namun sebenarnya itu bukan kemenangan, tetapi itu awal dari kehancuran dia. Seperti terlihat di dalam gambar kartu 7 pedang yang keluar ini. Di dalam gambar kartu 7 pedang terlihat ada seseorang yang berjalan, tetapi kepalanya menoleh ke belakang. Wah, kartunya dibetulin dulu teman-teman ya. Oke, lanjut. Itu bisa mengartikan bahwa dalam waktu sekejap langkah hidupnya seperti dikejar-kejar rasa ketakutan. Dia selalu menoleh ke belakang, menoleh perbuatan yang pernah dia lakukan. Dan semesta telah membongkar semua rahasia yang pernah dia tutupi. Orang-orang yang pernah membenci kamu akibat perbuatan dia telah terbuka mata hatinya. Semua orang-orang yang telah kena fitnah oleh mulutnya telah tersadar. Dan kebaikan serta ketulusan kamu nampak. Dia seketika itu tersandung masalah, dan masalah yang dia hadapi sangat besar. Masalah dia menyangkut pihak yang berwajib dan menjadikan keluarganya malu. Kartu yang muncul ini adalah kartu dermawan. Kartu dermawan ini bisa mengartikan bahwa dia seperti meminta bantuan sana sini, meminta bantuan kepada dermawan, namun tidak ada seorang pun yang bisa membantunya. Selain itu, orang-orang yang pernah mendukungnya kini berbalik memusuhi dia. Dan ketika aku menarik energi si dia, ada orang lain yang mengancam kehidupan dia. Pikirannya kalut, kesehatan dia juga terganggu. Dan dia juga merasakan pada saat ini kehidupan ke depan dia ini seperti apa. Memang benar kehidupan dia ke depannya akan terus mengalami kesulitan. Dalam segi hubungan, dalam segi pekerjaan, dan juga dalam segi kesehatan, dia akan mengalami kesulitan. Dalam segi hubungan, dia akan ditinggalkan oleh pasangannya, bisa juga akan diselingkuhin.
Dia bisa juga menjadi stres, hilang ingatan. Itu dalam segi hubungan. Dalam segi pekerjaannya, semua peluang tertutup buat dia. Apapun yang dia usahakan tidak akan membuahkan hasil, bahkan akan mengalami kebangkrutan. Karena atas perbuatan dia tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Dalam segi kesehatan dia, ada sesuatu yang menyerang kesehatan dia. Sesuatu yang menyerang dia dalam segi kesehatan adalah hal-hal yang tidak wajar yang dia ciptakan sendiri. Karena dia selain memfitnah kamu, mengajak orang-orang untuk membenci kamu, mengumbar kejelekan kamu, dia juga merampas kebahagiaan kamu dengan menggunakan hal-hal yang tidak wajar. Bahkan dia ini telah menanam sesuatu dalam dirinya, dalam tubuhnya. Itulah yang akan menyerang balik dirinya dalam segi kesehatan. Pada awalnya memang orang-orang sekitar tidak tahu ya, karena dia seseorang yang sangat manipulatif. Dia menggunakan bahasa yang lembut, kata-kata yang manis, dan sangat pintar membolak-balikan fakta. Oke, muncul kartu 4 pedang ya. Kartu 4 pedang ini bisa memberi arti bahwa dia saat ini sedang mengalami kesepian yang berkepanjangan. Bisa juga sudah ditinggalkan oleh pasangannya atau disatru oleh pasangannya. Wah, parah nih. Oke, lanjut. Ngomong-ngomong disatru itu apa ya? Disatru itu didiemin oleh pasangannya atau tidak direken lagi oleh pasangannya. Dia kayak dalam kesendirian. Iya, memang benar. Keluarganya pun sudah tidak mempercayai dia karena dia membuat malu keluarganya, membikin aib keluarganya. Muncul kartu 2 pedang. Iya, kartu 2 pedang mengartikan bahwa sekali lagi dia sudah tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Kelicikan dia sebelumnya akan dia petik. Dia akan diliciki oleh orang lain. Dia akan dihianati oleh orang terdekatnya. Dan dia pada saat ini terus-menerus berada dalam belenggu, sehingga dia tidak mampu mengatasi rasa takutnya. Itulah yang dia rasakan seseorang yang pernah memfitnah atau meremehkan kamu. Oke, kita lanjut dengan kartu yang terakhir ya. Apa yang dia rasakan saat ini ketika aku menarik energi dia, seseorang yang pernah memfitnah atau meremehkan kamu? Kartu kesatria koin muncul. Ya, ini bisa mengartikan bahwa dia pada saat ini ada masalah tentang keuangan. Kemungkinan pada hari ini ya, ketika aku menarik energi dia, keuangan dia sangat memburuk. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Sampai di sini dulu ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan tidak lupa aku mengucapkan selamat berpuasa untuk hari yang pertama teman-teman ya, untuk yang menjalankannya. Oke, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.